Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah pengajian, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Senantiasa kita memuja dan memuji Allah serta bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia darinya. Kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak yang tak mungkin untuk kita menghingganya, terutama nikmatul Islam wa nikmatul iman. Nikmat kita dijadikan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang menyatakan keislaman dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita haturkan salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kembali dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Malam ini kita akan masuk pada Al-Hadithul Khamis wa Thalathun, hadis yang ke-35. Kata Imam Nawawi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslim akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat bihasbi imri'in minasyarr ayahqira akhahul muslim. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslimun. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, wala tanajashu, janganlah kalian saling melakukan najash. Nanti akan kita terangkan apa itu najash. Wala tabaghadu, dan jangan kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan jangan kalian saling membelakangi, saling memutuskan hubungan di antara sesama kalian. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan jangan sebagian kalian menjual atas jualan saudaranya yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, tidak boleh dia menzaliminya.
wala yakhdhuluhu, tidak boleh dia meninggalkannya, wala yakdzibuh, tidak boleh ia berdusta kepadanya, wala yahqiruh, dan tidak boleh ia merendahkannya. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di dalam hati, kata Nabi. Wa yushiru ila sadrihi salasa marrat, Nabi isyaratkan ke dadanya sampai 3 kali. Bihasbi mri'im minasyarr ayahqira akhahul muslim. Kemudian kata Nabi, cukuplah seseorang itu dikatakan buruk ketika dia merendahkan saudaranya yang muslim. Kullul muslim 'alal muslim haramun. Setiap muslim atas muslim yang lainnya terhormat. Damuhu wa maluhu wa irduh, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Rawahu Muslim, hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadits ini memberikan gambaran kepada kita untuk menjadi muslim yang bersaudara. Kita bersatu di atas kalimat la ilaha illallah. Kita dipersaudarakan dengan iman dan Islam. Makanya orang-orang beriman itu bersaudara, dan mereka bersatu di atas agama Allah. Itulah yang diperintahkan di dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, dan jangan berpecah belah di dalamnya. Jangan berpecah belah di dalamnya, karena perpecahan akan membuat lemah kaum muslimin, akan membuat tidak berdaya kekuatan kaum muslimin, sehingga membuat mereka pun bercerai-berai satu sama lain, dan itu tidak lain dan tidak bukan akan semakin melemahkan iman mereka. Maka dengan bersatu kita akan semakin kuat, sementara berpisah ini akan membuat semakin lemah. Bukankah orang dari kita mengenal semboyan yang berbunyi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, ini semboyan yang betul, bahwasanya memang dengan persatuan itu akan menguatkan barisan kaum muslimin. Terlebih sesama ahlus sunnati wal jamaah. Imam Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, ya ahlas sunnah taraffaqu rahimakumullah. Wahai ahlus sunnah, berlemah lembutlah di antara kalian, semoga Allah merahmati kalian. Fa innakum aqallun nas, karena kalian itu adalah manusia yang paling sedikit jumlahnya. Ya, nah, yang sedikit jangan dipersedikit lagi, dikarenakan ada perselisihan, ada persengketaan, saling tuduh, saling memfitnah. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ada kaidah orang Arab mengatakan al-musaghar la tusaghar. Yang sudah kecil jangan diperkecil lagi, yang sudah sedikit jangan ditambah sedikit lagi. Ya. Kalau orang Arab mengenal kitab, kitab itu artinya buku besar, Pak. Kalau buku saku yang ditaruh di kantong namanya kutayyib, nah, berarti dia buku kecil. Nah, kalau sudah ditasghir dia jangan dikecilkan lagi. Kalau sudah kecil dia jangan dikecilkan lagi. Nah, itu perumpamaan saja. Nah, bahwasanya kaum muslimin yang berada di atas akidah ahlus sunnati wal jamaah, jumlah mereka sedikit, maka jangan lagi dipersedikit dengan adanya perselisihan, persengketaan, saling tuduh menuduh di antara mereka. Ini yang bisa merusak persaudaraan. Makanya jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya, bagaimana kaedah-kaedah di dalam mengingkari suatu kemungkaran. Ada yang memang kita harus ingkari terkait dengan kemungkaran yang memang jelas. Tetapi ada perkara-perkara, ya, yang tidak selayaknya untuk kita perselisihkan. Dari pembahasan-pembahasan yang sifatnya ijtihadiyah, fiqhiyah. Nah, ini jangan sampai dipermasalahkan. Jangan sampai bermusuhan satu sama lain antara sesama kaum muslimin. Saling tuduh menuduhlah di antara mereka, saling sesat menyesatkanlah di antara mereka. Tidak diperbolehkan. Apalagi kalau misalnya salah alamat.
menuduh yang tidak pantas untuk kita tuduh. Ada orang-orang misalnya, yang berpegang teguh kepada akidah yang lurus, kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dituduhlah mereka Wahabi misalnya. Nah, ini bisa memecah belah kaum muslimin. Dalam keadaan mereka mungkin tak tahu apa yang dimaksud dengan Wahabi itu. Wahabi itu memang aliran sesat yang sudah muncul berabad-abad yang lalu. Bukan mereka yang berakidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ada sebagian pada hari ini orang-orang yang menuduh-nuduh seperti itu. Nah, ini semakin memecah belah umat Islam, semakin memecah belah barisan umat Islam. Nah, dituduhlah yang berjenggot, yang bercelana cingkrang dituduh dengan tuduhan seperti itu. Wanita yang bercadar misalnya dituduh dengan tuduhan-tuduhan seperti itu. Padahal ini masalah-masalah yang bisa dibicarakan sebenarnya. Para wanita misalnya, ada yang bercadar yang menutup wajahnya, ada yang tidak. Yang bercadar jangan menuduh atau memfitnah saudaranya yang tidak bercadar. Nah, ini tidak kuat, ini berpegang kepada Islam. Sebagaimana yang tidak bercadar jangan menuduh saudarinya yang bercadar, ini calon teroris, ini Wahabi ini. Nah, yang seperti ini bisa memecah belah barisan kaum muslimin. Kaum muslimin itu bersaudara, satu sama lain di antara mereka bersaudara. Mereka dipersaudarakan karena iman, mereka dipersaudarakan karena Islam. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang bersaudara. Selama kau muslim, selama kau beriman, maka kau adalah saudaraku. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah nikmat yang harus kita jaga. Nikmat persaudaraan namanya. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan para sahabat dengan itu. Karena dulunya para sahabat itu sebelum Nabi datang, sebelum Islam datang, mereka bermusuh-musuhan satu sama lain. Sering terjadi perang di antara mereka, perang saudara. Itu sangat dimaklumi dalam sejarah antara suku Aus dan suku Khazraj, penduduk Madinah. Perang saudara, dan itu berabad-abad terjadi, turun-temurun di antara mereka. Bagaimana tidak? Setiap kali mereka bermusuhan, mereka tanamkan kepada anak-anak mereka, itu suku di sebelah itu musuh kita itu. Itu musuh kita itu, musuh bebuyutan kita. Maka anaknya yang tumbuh dewasa akan bermusuhan lagi. Dan terus itu tertanam, dia tanamkan lagi sama anak-anaknya, itu musuh bebuyutan kita itu. Sehingga tidak ada kata damai di antara mereka. Selalu berperang, selalu menumpahkan darah. Sampai Islam datang, kemudian Nabi mempersaudarakan mereka. Tidak ada lagi Aus dan Khazraj, yang ada adalah sahabat Ansar. Inilah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan para sahabat dengannya. Allah berfirman, "Wadhkuru ni'matallah." Ingatlah nikmat Allah alaikum yang Allah anugerahkan kepada kalian. Idz kuntum a'daan, ketika kalian dulunya bermusuh-musuhan, fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah satukan di antara hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan nikmat itu Allah Subhanahu wa taala persaudarakan di antara kalian. Sungguh betapa nikmatnya persaudaraan itu. Kita dipersaudarakan bukan karena harta, bukan karena pangkat dan jabatan, bukan karena dunia, tetapi kita dipersaudarakan dengan agama yang Islam, agama yang di dalamnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyatakan dalam Quran, "Lau anfaqta ma fil ardi ma allafta baina qulubihim." Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Ingat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, andaikan mereka menginfakkan semua harta mereka. Mereka infakkan semua harta mereka untuk apa? Untuk mereka bisa menyatukan hati-hati manusia. Maka kata Allah, kamu tidak akan bisa menyatukan hati-hati manusia. Akan tetapi Allah lah yang menyatukan di antara mereka.
Makanya jamaah sekalian, Nabi SAW itu sangat mengutamakan yang namanya persatuan. Pernah disebutkan ketika Nabi dan para sahabat keluar dalam suatu perjalanan safar, ketika itu mereka singgah di sebuah tempat. Singgah di sebuah tempat untuk istirahat dan mereka makan di situ. Mereka makan di situ. Maka disebutkan karena tempatnya ketika itu adalah lapangan terbuka, maka para sahabat ketika itu ada yang berada di lembah, ada yang berada di atas bukit, ada yang mereka berpencar-pencar ketika itu. Para sahabat Nabi melihat itu, Nabi merasa tidak nyaman. Kata Nabi apa? Inna tafarruqakum minasyaitan. Sesungguhnya berpisah-pisahnya kalian ini itu bagian dari syaitan. Ijtami'u, bersatulah kalian, berkumpullah kalian. Subhanallah. Ini padahal para sahabat ketika itu mereka berpencar-pencar begitu bukan karena mereka bermusuhan, bukan. Tapi mereka cuman mau ya cari sesuatu yang lebih enak lah. Karena lapangan terbuka, mereka ada yang berada di satu tempat, ada yang di tempat lain. Tapi Nabi SAW tidak suka itu. Nabi ingin agar mereka itu berkumpul saja, supaya lebih terlihat persatuan kaum muslimin. Subhanallah. Nah, kalaulah Nabi SAW tidak suka dengan berpencar-pencarnya manusia, padahal dalam urusan badan saja, mau mencari kenyamanan saja, bukan karena bermusuh-musuhan. Nah, bagaimana lagi kalau sebab mereka berpecah belah karena bermusuhan satu sama lain. Nah, ini tentu lebih dilarang lagi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya di dalam sejarah pertama kali Nabi hijrah ke Madinah, yang dilakukan oleh Nabi mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Dipersaudarakan, Pak. Kaum muhajirin itu yang berasal dari Makkah. Mereka tidak kenal dengan orang-orang Madinah ini, ya. Dan bukan saudara mereka, tidak ada hubungan sedarah dengan mereka. Tetapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah SAW, Nabi persaudarakan mereka. Sampai disebutkan, Pak, saking kuatnya persaudaraan mereka, ada salah seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dipersaudarakan oleh Nabi dengan salah seorang sahabat Ansor yang kaya raya, punya banyak istri. Katanya kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman, aku punya banyak istri. Kau lihat satu orang istriku, mana yang kau suka, aku akan talak supaya jadi istrimu. Subhanallah. Sampai seperti itu, saking sayangnya mereka dengan saudara mereka. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak ada hubungan darah di antara mereka, tapi karena persaudaraan yang betul-betul tertanam kuat, karena Islam dan iman itu bisa mengalahkan persaudaraan bahkan dalam hubungan sedarah. Bahkan dalam hubungan sedarah. Karena Islam, Pak, karena iman. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana gigihnya beliau menjaga persatuan dan persaudaraan antara sesama muslim. Makanya sesama muslim harus bersaudara. Kesampingkan segala perselisihan, segala perpecahan, segala yang bisa membuat tafarruqul ummah. Ini dikesampingkan. Nah, perkara-perkara yang bisa membuat kita berpecah belah, akhirnya berburuk sangka, akhirnya antipati, akhirnya tidak suka, ini dibuang semuanya ini. Iya, dibuang semuanya. Karena musuhnya umat Islam itu jelas, para jamaah sekalian. Iya. Kaum muslimin, kaum mukminin, mereka bersaudara sepanjang mereka berada di atas akidah yang sama, berada di atas manhaj yang sama, maka mereka bersaudara. Ukhuwah, ini namanya ukhuwah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, persaudaraan karena Islam, persaudaraan karena iman. Makanya disebutkan saudara itu dalam bahasa Arab namanya akhun, saudara laki-laki, ukhtun, saudara perempuan, akhi, saudara laki-lakiku, ukhti, saudara perempuanku. Kalau bahasa kita saudara-saudari.
Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka tidak memandang suku, entah dia orang Jawa, suku Jawa, mau dia suku Banjar, mau dia suku Berau, mau dia suku Bugis, Makassar, Papua, Sumatera, apapun dia. Sepanjang kau Islam, sepanjang kau beriman, maka tidak ada yang lebih mulia di antara kita dengan kesukuan yang ada pada diri kita, dengan status yang ada pada diri kita. Tidak, yang mulia itu adalah yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Entah kulitnya putih, entah kulitnya hitam, entah kulitnya sawo matang, apapun dia, bahkan di negeri manapun dia, sepanjang dia beriman, sepanjang kita bersyahadat dengan satu syahadat, Nabi kita sama, kiblat kita sama, Quran yang kita baca sama, maka kamu adalah saudara kami, kamu adalah saudara yang kami harus cintai dan harus kami sayangi. Tidak boleh ada bentuk-bentuk perpecahan, bentuk-bentuk menyalahkan satu sama lain. Karena umat Islam itu diibaratkan oleh Nabi seperti bangunan, Pak. Kata Nabi SAW, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang mukmin, kaum mukminin, satu dengan yang lainnya ibarat suatu bangunan, satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Jadi ibarat bangunan, Pak, kita itu. Yang namanya bangunan kan ada pondasi, ada lantai, ada atap, ada dinding, ada tiang. Tidak pernah itu yang namanya lantai menyalahkan atap atau tiang menyalahkan dinding. Tidak. Yang ada, Pak, saling menguatkan satu sama lain, saling menyokong dan mendukung satu sama lain sehingga terbentuklah bangunan yang kokoh. Umat Islam seperti itu. Kalbunyan, kata Nabi, ibaratnya seperti bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dha, saling menguatkan satu sama lainnya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah pernah bersabda, mathalul mu'minin, perumpamaan orang-orang yang beriman itu, fi tawadihim, dalam cinta mencintainya, wa tarahumihim, dalam kasih sayangnya, wa ta'atufihim, dalam lemah lembutnya, kamathalil jasadil wahid, seperti perumpamaan satu tubuh. Idashtaka minhu udwun, apabila satu anggota tubuh mengeluh, tada'alahu sairul jasadi bisahari wal huma, maka yang lainnya juga ikut mengeluh dengan tidak bisa tidur dan merasakan demam. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kalau sudah persaudaraan itu betul-betul tertanam dalam diri kita. Nah, sehingga jamaah sekalian, semuanya dibangun di atas saling cinta mencintai karena Allah. Kita cinta saudara kita karena apa? Karena Allah. Kalau harus membenci karena Allah. Bukan karena duniawi, bukan karena kepentingan pribadi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, kata Nabi, salah seorang dari kalian sampai dia cinta kepada saudaranya seperti dia cinta kepada dirinya sendiri. Nah, ini baru mantap. Nah, inilah yang diinginkan dalam persaudaraan, dalam kita menjalin persaudaraan sesama muslim. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika mereka mencintai saudara mereka di atas dasar itu, maka kecintaan yang seperti inilah kecintaan yang sejati, kecintaan yang abadi, kecintaan yang sesungguhnya, yang akan terus langgeng sampai hari kiamat. Makanya kata Allah dalam Quran apa? Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling cinta mencintai pada hari kiamat nanti, maka sebagian mereka akan menjadi musuh sebahagian yang lain, illal muttaqin, kecuali orang yang membangun cintanya karena dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya karena Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Inilah yang kita inginkan. Ya, karena seseorang itu kelak nanti di hari kiamat akan bersama dengan orang yang dia cintai. Ya, maka jangan kita salah dalam mencintai. Ya, ada salah seorang sahabat, Pak,
datang kepada Nabi SAW, nanya kapan itu kiamat terjadi. Dia katakan apa? Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasul, kapan kiamat itu terjadi? Nabi tidak jawab, Pak. Karena yang penting bukan kau tahu kapan kiamat itu terjadi. Karena yang terpenting kau sudah siap tidak kalau kiamat itu datang. Kiamat itu bisa datang kapan saja. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kau sudah siap? Makanya Rasul balik tanya, fama a'dattalaha, apa yang kau persiapkan untuk kiamat itu? Kata sahabat ini, ma'adattu katsiral a'mal. Ya Rasul, aku tidak mempersiapkan banyak amalan. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Akan tetapi ya Rasul, aku ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka mendengarkan itu Rasul bersabda, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jaga persatuan, jaga persaudaraan di antara sesama muslim, dan jangan sampai kita menjadikan persaudaraan kita menjadi runtuh gara-gara permasalahan-permasalahan yang sepele, permasalahan-permasalahan yang terkadang bisa dibicarakan, bisa didialogkan, bisa untuk kita saling memaafkan satu sama lain. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam Islam segala yang bisa membawa kepada persatuan maka itu diperintahkan dalam agama kita. Semuanya yang bisa membawa kepada persatuan diperintahkan. Ya, makanya seseorang misalnya berakhlak dengan saudaranya, menebarkan salam di antara saudaranya, itu dianjurkan dan didukung di dalam Islam, kemudian diberikan motivasi dengan ganjaran dan pahala yang besar. Menebarkan salam. Kenapa dengan menebarkan salam? Rasul bersabda begini, Pak. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling cinta mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Inginkah aku tunjukkan kepada kalian akan sesuatu amalan, kalau kalian lakukan maka kalian akan saling cinta mencintai satu sama lain? Kata Rasul, afsyus salama bainakum, tebarkan salam di antara sesama kalian, akan tumbuh rasa cinta. Dengan rasa cinta itu akan tumbuh persaudaraan sesama kita. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bahkan sekedar tersenyum, memasang wajah yang manis, berseri-seri di hadapan saudaramu diperintahkan dalam agama. Sampai kata Rasul, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau remehkan itu perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang baik, walaupun kecil kau anggap, walaupun sepele kau anggap. Jangan. Walau antal kau akhoka biwajahin tolik, sekalipun kalau kau berjumpa dengan saudaramu dengan memasang wajah yang berseri-seri. Nah, itu bisa menumbuhkan rasa cinta, ya kan? Berbeda kalau kita pasang wajah yang masam, akan menumbuhkan kecurigaan, ya kan? Bahkan bisa memancing persaudaraan. Ini orang, kita bertemu dengan dia seperti itu, walaupun mungkin saja memang wajahnya begitu. Nah, tetapi hal itu bisa memancing dan bisa menimbulkan buruk sangka orang kepada dia. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka belajarlah kita itu memasang wajah. Kalau kita lihat wajah saya ini kayaknya memang begini mungkin. Kita latih wajah kita untuk tersenyum ketika berjumpa dengan saudara kita. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Itu bisa membuat adanya persatuan di antara sesama muslim. Para jamaah, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya, segala yang bisa mengundang perselisihan, mengundang permusuhan, mengundang perceraian, mengundang pertikaian, perselisihan, perpecahan, itu dilarang di dalam agama. Makanya tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling menyesatkan. Ketika dia keliru di dalam menyesatkan orang yang tidak sesat dia sesatkan. Nah, ini yang keliru yang seperti ini. Hati-hati yang seperti ini. Atau menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang buruk kepada sesama muslim.
Dikatakanlah ini teroris, dikatakanlah ini Wahabi, dikatakanlah dengan kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya keluar dari seorang muslim. Kita ini bersaudara. Ngapain kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang seperti itu? Untuk membuat antipati, untuk membatasi, untuk mengejek, untuk menjauhkan orang. Untuk apa? Coba jalin persaudaraan, persatuan di antara sesama muslim di atas akidah yang lurus, di atas manhaj yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah kita bersatu, disitulah kita bersaudara. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis yang kita bacakan malam hari ini itu salah satu hadis yang menyebutkan bahwa semua perkara yang disebutkan oleh Nabi ini bisa memantik adanya perselisihan, perpecahan sesama muslim dan akan retak hubungan persaudaraan sesama muslim. Ini hadis yang kita bacakan pada malam hari ini. Nabi mulai, Pak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu. Janganlah kalian saling hasad. Janganlah kalian saling hasad. Tahasadu ya, itu dalam bentuk fi'il na'am mudhari. La tahasadu. Janganlah kalian saling hasad sesama kalian. Ya. Asalnya la tatahasadu. Janganlah kalian saling hasad. Hasad saja itu dilarang, apalagi kalau saling. Kalau saling ini kan berarti timbal balik. Ya, saling hasad. Dia ada orang hasad, dia balas lagi dengan hasad. Berarti hasad-hasatan. Nah, ini dilarang di dalam agama. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Kita kalau ada orang yang berbuat jelek sama kita, di dalam Islam kita dituntun dengan yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Balaslah yang buruk dengan yang baik. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Sehingga apa yang tadinya ada antara kamu dengan dia suatu permusuhan, ketika kau balas keburukannya dengan kebaikan, maka dia akan menjadi temanmu yang akan sangat melindungi kamu. Tetapi tidak ada yang mampu untuk melakukan itu kecuali orang yang sabar. Tidak ada yang mampu melakukan hal itu kecuali orang-orang yang punya bahagian besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hasad, Pak. Tidak boleh saling hasad. Hasad itu kan sudah jadi bahasa kita. Sudah, walaupun dia bahasa Arab. Hasad itu kalau dibahasakan apa namanya? Jangan iri dengki. Ya, kalau bahasa milenialnya sekarang jangan sirik katanya. Jangan sirik. Bukan syirik melakukan kesyirikan, bukan. Ada istilahnya orang itu sirik itu maksudnya apa? Hasad, dengki, jangan sirik katanya. Itu bahasa orang milenial sekarang ini. Nah, jadi tidak boleh saling hasad di antara sesama kalian. Toib, kita butuh definisi apa itu hasad, supaya kita tahu batasannya. Oh, ini rupanya yang namanya hasad. Hasad itu kata ulama, tamanni zawali ni'matil mahsud. Itu definisinya. Yang namanya hasad ya, berangan-angan supaya nikmat yang ada pada orang lain hilang. Berangan-angan supaya nikmat yang ada pada orang lain hilang, tidak ada sama dia. Itu namanya hasad. Ada orang misalnya punya apa namanya kendaraan baru, dia lihat tetangganya, dia berangan-angan, mudah-mudahan motor barunya itu, kendaraan barunya itu dicuri sama maling malam ini. Dia doakan begitu. Nah, ini hasad. Nah, bahkan Syekhul Islam menyebutkan ta'rif yang lebih detail lagi. Kata beliau, sekedar kau tidak suka saudaramu dapat kenikmatan, maka itu hasad. Sekedar kau tidak suka ini. Ada orang lain misalnya dapat apa namanya nikmat yang baru, ya, dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, oh dia dapat nikmat. Nah, kita tidak suka kita. Itu sudah hasad kata Syekhul Islam rahimahullah. Apalagi sampai kalau dia berangan-angan, mudah-mudahan hilang, mudah-mudahan celaka, mudah-mudahan habis. Nah, itu lebih hasad lagi itu. Nah, itu lebih hasad lagi. Demikian juga kata para ulama, hasad terkadang ada orang hasad, dia ingin agar nikmat yang ada pada orang lain hilang, dan setelah hilang berpindah pada dirinya. Nah, itu juga hasad itu. Jadi ada beberapa definisi tentang hasad itu.
Jadi sekedar kau tidak suka ada nikmat pada orang lain, itu hasad. Kau berangan-angan kalau nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, itu hasad. Kau berangan-angan supaya nikmat yang ada pada orang lain hilang, kemudian berpindah pada dirimu, itu juga hasad. Hati-hati Pak, hasad ini. Hati-hati yang namanya hasad ini. Ulama kita juga mengingatkan, biasanya Pak, hasad itu terjadi pada orang-orang yang satu level, satu tingkatan, satu profesi terkadang, satu jurusan terkadang, satu tingkatan dia. Ada namanya fitnatul akron. Ya biasanya, walaupun tidak semuanya, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah, dijaga hatinya, mereka tidak hasad. Tapi terkadang ya, seorang pedagang hasadnya biasanya sama pedagang yang lain. Apalagi kalau dagangannya sama-sama penjual baju misalnya, sama-sama penjual roti misalnya. Nah, biasanya ada saling hasad di antara mereka. Kecuali sekali lagi tidak semua, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Semoga kita yang termasuk dirahmati oleh Allah. Terkadang ada sesama pegawai saling hasad, apalagi kalau satu level dia. Ketika misalnya temannya itu naik pangkatnya, kadang ada rasa hasad biasanya itu. Terkadang ada rasa hasad biasanya itu. Nah, sesama karyawan, ya tiba-tiba, apalagi kalau yang misalnya kita lama, orang yang baru ini lebih naik pangkatnya. Biasanya kadang ada di dalam hati itu perasaan tidak suka. Ingat Pak, tidak suka saja itu hasad. Sekedar kita tidak suka. Kenapa? Harusnya kita kan bergembira ketika ada saudara kita dapat nikmat. Ingat hadisnya itu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman, kata Nabi, salah seorang dari kamu sampai kamu cinta sama saudaramu seperti kamu cinta kepada dirimu sendiri. Nah, kalau kau suka dirimu dapat nikmat, maka begitu juga kau suka ketika saudaramu dapat nikmat. Kapan kau tidak suka, berarti kau hasad. Hati-hati para jamaah sekalian. Bahkan jangankan dalam urusan keduniaan, seorang penuntut ilmu pun bisa hasad satu sama lain di antara mereka. Bahkan ustadz pun, sesama ustadz bisa saling hasad satu sama lain. Nah, ketika misalnya dakwahnya lebih misalnya, bisa saja terjadi hasad. Nah, maka kita harus menjaga hati. Ini hasad ini Pak bisa menimpa siapa saja, tidak terkecuali ustadz. Ustadz juga bisa hasad satu sama lain. Penuntut ilmu juga bisa hasad satu sama lain. Nah, ketika mereka berada di satu level, di satu tingkatan. Nah, sesama tetangga misalnya, terkadang terjadi ya, sesama tetangganya, dilihat tetangganya dapat mobil baru misalnya, atau kendaraan baru misalnya. Nah, oh dia hasad itu, ada itu. Pertama dilihat-lihat dulu itu. Nah, nanti akan timbul hasad dalam diri. Saya juga mau jadi seperti itu. Saya juga mau dapat itu. Saya tidak suka kalau tetangga kita dapat yang begitu, baru saya tidak dapat. Nah, ini hasad ini. Ini hasad yang seperti itu. Hati-hati Pak. Hasad itu bisa menimpa siapa saja. Dan ingat para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Nabi memulai, yang pertama Nabi sebutkan, jangan kalian saling hasad. Kenapa? Karena hasad inilah yang pertama kali menimpa makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkutuk sampai hari kiamat. Itulah iblis, laknatullah alaihi. Ya kan? Iblis Pak, dulunya iblis itu adalah makhluk yang dimuliakan, sederet dengan malaikat. Iblis itu berhasil menjalankan tugas membasmi makhluk-makhluk yang ada di muka bumi yang sebelum dihuni oleh manusia. Iblis itu mulia, iblis dulu itu. Tetapi karena hasad yang ada pada dirinya, hasadnya kepada siapa? Kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa hasad kepada Adam? Karena Nabi Adam diistimewakan oleh Allah dengan 3 perkara. Ini yang tidak dimiliki sama iblis. Apa itu? Pertama, Adam diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya sendiri, sebagaimana disebut dalam hadis. Iblis tidak seperti itu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada Nabi Adam ilmu yang malaikat pun tidak tahu ilmu itu, apalagi iblis. Kemudian yang ketiga, ini yang paling besarnya ini, tatkala Allah perintahkan malaikat dengan iblis untuk sujud kepada Adam. Nah, ini yang belum tidak bisa sama sekali diterima sama iblis.
Kalau yang masih pertama, yang kedua masih oke lah. Tapi kalau sudah sujud sama si Adam ini, kata iblis, nggak bisa saya terima. Apa yang keluar dari lisannya iblis? Ana khairun min. Aku lebih baik dari Adam. Nah, ini ucapannya iblis, Pak. Ini kalimat hasadnya iblis. Kapan keluar dari lisan kita, saya yang lebih baik, kalimat iblis itu. Maka tidak boleh kita merasa lebih hebat dari orang lain. Saya kan lebih kaya daripada dia. Saya kan lebih tinggi pangkat saya. Saya kan lebih istimewa. Saya sudah naik haji. Saya ustadz. Nah, ini ucapan iblis ini. Hati-hati, Pak, yang seperti ini. Ana khairun min, kata iblis. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Kenapa? Kau ciptakan ya Allah saya dari api, sementara Adam cuma dari tanah. Menurut akalnya iblis, api lebih mulia daripada tanah. Subhanallah. Hasad pertama iblis ini. Sehingga dia tidak mau menjalankan perintah Allah. Dia membangkang, bahkan dia rela dikutuk selama-lamanya, bahkan ditempatkan di dalam neraka jahanam. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, lihat Pak, iblis tidak tinggal diam. Ketika sudah Allah nyatakan dia makhluk yang tersesat, terkutuk, sampai hari kiamat tempatnya adalah neraka jahanam selama-lamanya, apa yang dilakukan oleh iblis? Dia tidak akan menyerah. Dia akan menggoda anak cucu Adam sampai anak cucu Adam tersebut tidak bakalan masuk surga. Dan itu sudah dia coba dengan bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, iblis kata ulama itu mereka hasad dalam tingkatan yang paling parah. Apa hasad yang paling parah? Yaitu dia berangan-angan supaya nikmat itu hilang, sekalipun nikmat itu tidak berpindah pada dirinya. Kalau orang hasad, ya, agar nikmat orang itu hilang supaya berpindah pada dirinya, ini hasad dosa besar, tapi masih lebih mending daripada orang yang hasad semata supaya nikmat itu tidak ada sama dia. Berpindah sama siapa saja saya tidak peduli. Yang penting tidak ada sama dia. Itulah hasadnya iblis. Lihat ketika iblis menggoda Adam, Pak. Iblis menggoda Adam alaihissalam supaya Adam keluar dari surga. Akhirnya berhasil iblis kan? Berhasil, Pak. Akhirnya Nabiullah Adam beserta istrinya Hawa keluar dari surga, diturunkan ke muka bumi. Sampai di situ usahanya iblis? Tidak. Dia jadikan dia bentuk bala tentara, kemudian dia suruh bala tentaranya syayatin untuk menggoda anak cucu Adam supaya tidak bakalan masuk surga. Taib. Apakah ketika iblis dan syaitan berhasil menggoda anak cucu Adam, dia bakalan masuk surga? Tidak kan? Dia cuman sekedar ingin supaya anak cucu Adam ini yang tadinya harusnya menjadi penghuni surga, karena bapaknya Adam itu penghuni surga, tetapi mereka ingin supaya mereka tidak di surga, aku di neraka juga, supaya itu sama-sama. Jadi tidak ada untungnya iblis ketika dia menggoda kita. Ada tidak untungnya iblis, Pak? Dia mungkin akhirnya diangkat derajatnya, atau misalnya tidak ada untungnya. Mereka tahu persis tempat mereka bakalan di neraka. Mau dia goda, mau dia berhasil godaannya, mau tidak berhasil, tempatnya pasti neraka. Hasadnya iblis, dia mau supaya kita menemani dia di dalam neraka. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka jangan sampai kita terjangkit penyakit iblis ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi subhanallah, penyakit inilah yang pertama disebutkan oleh Nabi, yang ternyata ada pada manusia, terutama orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, Pak. Subhanallah, kalau kita tengok sejarah, Pak, kalau kita lihat sejarah, di dalam sejarah itu orang Yahudi, mereka tahu di dalam kitab mereka, ya, bahwa akan ada nabi akhir zaman. Dulu orang-orang Yahudi ini tinggal di negeri Syam, yang berada di tanah Arab. Mereka tinggal di negeri Syam. Kemudian karena mereka baca di kitab mereka ada nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman ini nantinya akan muncul, ya, kemudian nanti berhijrah ke Madinah. Gara-gara itu, Pak, orang Yahudi rame-rame hijrah ke Madinah. Dalam rangka apa? Menunggu nabi akhir zaman. Mereka tunggu ini nabi akhir zaman ini.
Setiap kali mereka berperang, mereka menjanjikan kepada musuh mereka, lihat saja kalian, nanti kalau muncul Nabi akhir zaman, kami akan bersatu dengan dia, kemudian kalian akan kami perangi. Itu ucapannya Yahudi. Mereka tunggu, tapi mereka salah prediksi. Mereka kira Nabi akhir zaman ini dari keturunannya Israel, dari keturunannya Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi ternyata tidak, bukan dari Israel dia, bukan dari Bani Israel ternyata dari Arab. Nah, ini yang membuat orang Yahudi hasad, gak terima dia. Sampai terucapkan dari mereka, kami bangsa pilihan, kami bangsa yang dipilih sama Allah. Karena memang Pak, Bani Israel itu ya adalah tempatnya para nabi dan para rasul. Lihat Pak, mulai dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Yakub. Nabi Yakub itulah yang disebut dengan Israel. Itu Nabi Yakub itu nama lainnya Israel. Makanya keturunannya Nabi Yakub namanya Bani Israel. Bani Israel artinya anak-anaknya si Israel. Israel itu Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ini jamaah sekalian. Makanya kan dari Nabi Yakub ini turun lagi dari Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf, terus para nabi dan para rasul sampai Nabi Isa, itu dari Bani Israel semuanya. Sampai Nabi Isa. Allah ingin menguji Yahudi ini. Kira-kira kalau datang seorang nabi bukan dari Bani Israel, kira-kira masih beriman atau enggak? Ternyata Allah jadikan Nabi kita Muhammad SAW berasal dari keturunannya Ismail. Keturunannya Ismail bin Ibrahim. Ini yang tidak mereka terima. Dalam keadaan mereka tahu itu seorang nabi, karena hasad dalam diri mereka, mereka tidak mau. Inilah yang Allah ungkap dalam Al-Quran. Allah berfirman, wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka sangat ingin mengembalikan orang-orang Islam ya kepada kekafiran. Kenapa? Karena hasad dari dalam diri mereka setelah mereka tahu kebenarannya. Orang-orang Yahudi. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang pertama, ini baru poin pertama kita bahas tentang masalah hasad. Insyaallah taala akan kita lanjutkan lagi di poin-poin berikutnya. Dan hadits ini jamaah sekalian sekali lagi untuk mengingatkan kepada kita bahwa kaum muslimin itu bersaudara dan jangan sampai ada perselisihan, perpecahan dan semua yang bisa merusak persaudaraan sesama kita. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.